Halo, salam jumpa kembali lagi dengan saya. Pada video kali ini, temanya adalah pengetahuan tentang gangguan bipolar. Perlu diketahui bahwa video yang kami buat ini bukanlah alat diagnostik dan bukan untuk diperuntukkan mendiagnosa seseorang atau sumber self-diagnose ya. Kita mulai ya. Penyakit bipolar itu merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang ditandai dengan perubahan atau gangguan mood yang ekstrim. Dikatakan bahwa insiden gangguan bipolar ini berkisar antara 0,3% sampai 1,5% yang persentasenya ini sebenarnya tergolong rendah ya jika dibandingkan dengan persentase insiden yang dikategorikan dalam gangguan skizofrenia. Untuk skizofrenia nanti kita bahas di video yang lain ya. Perlu diketahui bahwa gangguan bipolar saat ini itu sudah menjangkiti sekitar 10-12% remaja di luar negeri. Dan di Indonesia juga mulai dilaporkan bahwa penderitanya itu juga banyak yang berusia remaja. Perubahan atau gangguan bipolar ini bisa berupa depresi, sedih yang berlebihan, manik, kegirangan yang berlebihan yang terjadinya bergantian ya. Gangguan bipolar atau bipolar disorder ini berupa episode-episode yang umumnya itu berlangsung selama beberapa hari dan bisa berlangsung hingga beberapa bulan loh ya. Di luar dari episode gangguan mood ini, penderitanya itu dalam keadaan normal. Jika pada kondisi yang berat, bipolar ini bisa menjadi sangat serius dan bisa membahayakan. Penderita gangguan bipolar bertipe mani itu rentan untuk membahayakan orang lain, misalnya mengamuk, memukul, dan lain sebagainya. Sementara itu, kalau penderita penyakit bipolar yang cenderung depresif itu dapat membahayakan dirinya sendiri, misalnya dengan melakukan percobaan bunuh diri. Oke, kita mulai ya. Apa sih yang menyebabkan gangguan bipolar? Hingga saat ini, penyebab bipolar itu tidak diketahui dengan pasti. Beberapa penelitian menunjukkan kemungkinan ada faktor genetik yang berperan mencetuskan gangguan ini. Ada pula pendapat bahwa beberapa kondisi tertentu dapat mencetuskan timbulnya episode bipolar. Keadaan stres yang ekstrim seperti ditinggal oleh pasangan, mengalami trauma tertentu, bencana alam, dan lain sebagainya itu berkontribusi dalam memicu terjadinya gangguan bipolar ini untuk muncul. Ada juga dugaan bahwa gangguan bipolar merupakan dampak dari adanya gangguan pada senyawa alami yang berfungsi menjaga fungsi otak atau neurotransmitter otak ya. Gangguan pada neurotransmitter atau susunan saraf ini diduga dipicu oleh beberapa faktor juga seperti genetik, sosial, lingkungan maupun faktor fisik. Tapi itu semuanya masih berupa teori ya, masih belum jelas penyebabnya apa. Apa saja sih gejala gangguan bipolar? Yang pertama yang kita bahas adalah ketika episode manik itu muncul ya. Jadi gejala manik ini berbeda dengan kegirangan atau kebahagiaan orang yang normal ya. Orang yang dalam kondisi manik ini memiliki energi yang sangat berlebihan dan cenderung berperilaku destruktif serta mengganggu orang lain. Disebut kondisi manik bila gejala ini katanya berlangsung selama setidaknya beberapa hari, hitungan hari ya, dan rata-ratanya adalah 4 hari. Gejala bipolar episode manik ini antara lain: 1. Dia berpenampilan mencolok dan cenderung menghambur-hamburkan uang. Satu periode tertentu dia sangat menghambur-hamburkan uangnya, baik itu untuk judi atau untuk membeli barang-barang tertentu gitu ya. Tanda yang kedua, sulit tidur atau sulit berkonsentrasi karena banyaknya ide yang masuk di dalam pikirannya, sehingga tidak jadi selesai pekerjaannya, yang tidak bisa berkonsentrasi terhadap satu fokus tertentu. Tanda berikutnya, terlihat gelisah, lebih mudah marah pada orang lain. Tanda berikutnya, terlihat terlalu percaya diri dan percaya bahwa tidak ada yang salah dalam hidupnya, mirip dengan grandiosity pada narcissistic disorder ya. Kemudian mencetuskan banyak ide yang aneh atau unik, tapi cepat hilang timbul dan berubah-ubah.
Berikutnya, sering membuat keputusan-keputusan mengejutkan dan mendadak karena dia merasa dapat melakukan segala-galanya. Tanda berikutnya, kadang-kadang dia menjadi berbicara secara terus-menerus dan cenderung mengubah topik pembicaraan dengan sangat cepat. Dia tidak sadar, tetapi orang lain yang diajak bicara itu merasakan perubahan itu. Tanda berikutnya, bisa disertai dengan keyakinan yang salah atau bahasanya waham ya. Misalnya ini dia merasa bahwa ia adalah orang yang paling hebat di dunia, nomor 1, tidak pernah salah dan lain sebagainya. Nah, itu tadi hal-hal yang harus kamu ketahui tentang episode manik ya. Jadi kadang-kadang orang yang bipolar ini tidak merasakan gangguan itu muncul saat manik ini, tapi orang di sekitarnya yang melihat dia sepertinya ketika bekerja kok berbeda begitu ya. Oke, sekarang yang berikutnya akan saya paparkan gejala-gejala yang muncul ketika seseorang yang bipolar ini menuju ke fase depresif. Ya, saat penderita penyakit bipolar mengalami episode depresi, ini akan sangat-sangat terlihat berbeda dengan saat ia mengalami episode manik. 180 derajat berbeda ya. Ia akan terlihat mengalami kesedihan ekstrim yang tidak bisa dijelaskan penyebabnya. Padahal ini satu orang lah ya. Bukan karena mengalami bencana atau kehilangan seseorang yang dia cintai, tetapi melainkan sedih yang tiba-tiba dan tidak bisa dijelaskan kenapa kok jadi sedih. Episode depresif pada orang bipolar ini berbeda dengan kesedihan yang biasa ya. Pada depresif, kondisi episode ini menyebabkan penderitanya tidak bisa beraktivitas seperti biasa, dan hal ini bisa terjadi selama beberapa hari atau bahkan beberapa minggu dan bulan. Apa saja sih sebenarnya gejala-gejala episode bipolar yang depresif ini? Yang pertama, dia mulai menghindari komunikasi dengan orang lain. Kemudian dia enggan untuk melakukan aktivitas apapun termasuk bekerja ataupun sekolah gitu ya. Kemudian adanya perubahan pola atau kebiasaan makan yang biasanya cenderung menjadi malas makan gitu ya. Tanda berikutnya, insomnia atau bahkan justru banyak tidurnya, tapi tetap rasanya capek walaupun tidur terus gitu ya. Tanda berikutnya, dia dihantui dengan perasaan bersalah dan merasa segala yang terjadi, kesalahan-kesalahan di kantor ataupun di sekolah itu merupakan kesalahan dia sendiri. Tanda berikutnya, dia selalu merasa lelah dan merasa tidak punya tenaga untuk beraktivitas. Berikutnya, dia beranggapan bahwa masa depan itu suram dan sangat pesimis pandangannya ya. Yang lebih berbahaya adalah timbul rasa putus asa dan rasa tidak berguna pada dirinya. Dan yang sangat membahayakan pada fase depresif ini adalah terpikir untuk bunuh diri atau bahkan melakukan percobaan bunuh diri. Ini bahaya ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh gejala episode depresif yang dialami seseorang yang mengidap bipolar ya. Jadi kalau seseorang yang bipolar pas fase depresif ini berobat, maka dia dianggap seperti depresi. Padahal ketika dalam periode-periode tertentu dia menjadi manik. Nah, gitu ya. Jadi orang bipolar itu memang harus ada fase-fase seperti ini, dan itu tidak berlangsung selama beberapa menit lah ya, tapi hitungannya adalah hari dan bisa minggu. Kesimpulannya, gangguan bipolar yang tidak mendapatkan penanganan ini dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi kehidupan penderitanya karena mempengaruhi kualitas hidup dan kualitas hubungan si penderita itu dengan orang lain. Contohnya, performanya di sekolah atau di tempat kerja itu menjadi memburuk, berubah-ubah ya. Kemudian dia bisa menjadi orang yang kecanduan alkohol, mungkin karena stres ya, hingga penyalahgunaan dari narkotika atau nafsa. Kemudian adanya gangguan-gangguan itu menyebabkan rusaknya hubungan sosial antara si penderita dengan lingkungan sosialnya, misalnya dengan pasangan, kerabat, rekan kerja di kantor gitu ya.
Terus bisa juga menimbulkan permasalahan finansial atau keuangan ya. Kemudian yang paling berbahaya adalah menimbulkan keinginan bunuh diri hingga benar-benar melakukan percobaan bunuh diri, atau pada fase mani itu dia malah menyakiti orang lain. Itu yang paling berbahaya ya. Sekali lagi, video ini bukan dibuat untuk self-diagnose ataupun menghakimi seseorang karena terkena bipolar tanpa pemeriksaan dari ahlinya. Oke, jadi jika kamu tahu orang atau keluargamu ada gejala-gejala seperti ini, mungkin kamu harus membantunya untuk menemui yang ahlinya ya, bisa psikiater ataupun psikolog begitu ya. Oke, demikian video kali ini kami buat, semoga bisa membantu memberikan informasi. Jika Anda menginginkan informasi-informasi yang lain, jangan lupa diklik tombol subscribe dan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa pula klik like dan share. Terima kasih.